Oke, berikutnya kita bahas contoh tulangan torsi pada balok ya. Di sini ada balok 300-500 sepanjang 3 meter, kemudian platnya 12,5 cm dengan beton FC aksen 25, FY 400 dan FY sengkangnya 240 dengan jarak antar baloknya 2,5 meter. Nah, di sini momen negatifnya sebesar 30 kN tiap meter lari. Kemudian ini penampang baloknya 350 ya, harusnya ini tadi 350 kali 500. B efektifnya adalah sebesar ini 375 dengan tebal plat 12,5. Jadi sebelumnya kita hitung dulu B efektifnya ya. Seperti pada materi balok T, balok L didapatkan nilai B efektifnya 375. Kemudian ACP-nya, ACP dan PCP berarti betonnya ya. Itu didapatkan ACP-nya 221875 mm persegi dan PCP-nya 2450 mm. Kemudian ini termasuk sistem momen puntir keserasian ya, compatibility torsion, termasuk struktur statis tak tentu. Didapatkan nilai TCR-nya dari sini tadi, dari ACP dan PCP, didapatkan nilai TCR-nya 25,11 atau TCR perempatnya 6,3 kN. Kemudian kita hitung momen puntir pada ujung balok. Kita punya nilai ini tadi, momennya 30 kN per meter lari. Jadi nilai TU-nya itu bisa dihitung sama dengan 30 kali 3/2. Sama dengan 45 kN. Nilai 45 ini lebih besar dari TCR perempat, jadi perlu tulangan puntir, kemudian lebih besar dari TCR sendiri, jadi perlu dilakukan redistribusi. Untuk proses redistribusinya, balok hanya mampu menahan puntir sampai dengan TCR atau 25,11 kN. Sedangkan momen puntir yang terjadi adalah sebesar 45 kN. Sehingga terdapat sisa yang tak terdukung itu sebesar 19,89 atau kita bulatkan menjadi 20 kN. Lebih besar tidak apa-apa ya, tidak membahayakan, justru lebih baik. Sisa momen tersebut diredistribusi ke momen lapangan pelat dan ke ujung lain pelat tersebut, sehingga ujung pelat terdapat momen negatif sebesar 45 plus 20 kali 0,5 sama dengan 55 kN. Ini berarti balok pada sisi atau ujung lain dari plat tersebut harus mampu menahan momen puntir sebesar 55 kN. Jika balok di ujung lain tadi juga sama dengan balok yang ditinjau atau 350 kali 500 dan mempunyai TCR sama dengan 25,11 kN, maka redistribusi akan terjadi dari dua arah. Dan momen positif plat menjadi bertambah dengan nilai 20 kN. Jadi plat harus didesain menahan tambahan momen yang ini. Tulangan puntir diasumsikan balok di ujung lain atau tengah bentang pelat mampu menahan hasil redistribusi momen tersebut. Maka tulangan torsi untuk balok tersebut yang kita gunakan lindungan betonnya atau selimut betonnya sampai dengan tepi luar sengkang 30 mili, diameter sengkangnya 10 mili, kemudian diameter inti penampang, lebarnya 270 ya, lebar intinya 270, kemudian tingginya 420, ini yang akan nanti dipakai untuk AUH. Dimensi sampai dengan garis tengah sengkang, lebarnya 350 kurangi 2 kali 35 sama dengan 280, tingginya 500 kurangi 2 kali 35 sama dengan 430. Untuk AUH itu ini kita sudah hitung sampai dengan sengkang ya. 270 kali 420 ketemu 113.400 dan pH-nya perimeternya ketemu 1420. Untuk A0 sama dengan 0,85 kali AUH. Ketemunya 96390 mm persegi. Di daerah ujung balok,
tulangan bagel atau sengkangnya digunakan sengkang 2 kaki diameter 10. Jadi AT-nya sama dengan 2 kali 1/4 pi kali 10 kuadrat. Ini 3,14 harusnya. Sama dengan 157 mm persegi. TN-nya sama dengan TU per V. Atau TCR per V sama dengan 25/11. 25,11 bagi 0,75 sama dengan 33,48. TN-nya sama dengan 2 kali A0 kali AT kali FYV kotangan theta dibagi S. Sehingga S sama dengan 2 kali AO kali AT kali FYV kali kotangan T dibagi TN. Sehingga ketemu 216,97 mm. S max-nya, jarak maksimumnya adalah 300 mili atau pH per 8, 177,5 mm. Sehingga kita gunakan sengkangnya memenuhi yang minimum saja, yaitu yang 175. P10 175. Bagel yang diperoleh ditambahkan pada bagel dari geser lentur. Kemudian tulangan memanjang, HL-nya sama dengan AT per S dikali PH kali FYV per FYT kali kotangan kuadrat theta. Ketemunya 764,36 mm persegi. Digunakan diameter 12, perlu sebanyak 6,76 buah. Jadi kita bulatkan menjadi 8 buah, diameter 12. Tulangan memanjang yang diperoleh ditambahkan pada tulangan memanjang akibat lentur 4 buah dipasang di sudut-sudut dan 4 buah dipasang di tengah-tengah sisi atas, bawah, dan samping. Itu tadi adalah di daerah ujung balok. Kemudian di daerah 1/4 L dari ujung balok dengan T, metodenya sama, yang berubah hanya TU-nya saja. Kalau di daerah ujung balok tadi TU-nya adalah 25,11, di daerah 1/4 L ini TU-nya 12,56, maka akan didapatkan nilai 33,48 dan seterusnya, stepnya sama, kemudian dihitung AL juga. Sekian untuk cara perancangan balok dalam mendukung beban puntir atau torsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.